Kita ke informasi terkait dengan pandemi COVID-19. COVID-19 varian Omicron sudah mengambil alih posisi COVID-19 varian Delta sebagai kontributor varian terbesar COVID-19 di Indonesia. Mengacu data ourworldindata.org, varian Omicron menyumbang 97% kasus COVID-19 di Indonesia. Meskipun banyak studi awal menyatakan Omicron tidak lebih berbahaya dari varian Delta, namun dengan tingkat penyebaran yang tinggi berpotensi besar membuat fasilitas kesehatan kewalahan. Angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate 140 rumah sakit rujukan COVID-19 DKI Jakarta yang meningkat jadi 56% pun menjadi alarm bahwa gelombang berikutnya menghantui Indonesia. Dan untuk memantau perkembangan terbaru kasus COVID-19 di tanah air, kita akan bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia Mira Rahmalia, langsung dari kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Mira, di tengah kasus COVID-19 di tanah air yang kembali menembus di atas 16.000 kasus per hari, bagaimana kondisi di lapangan? Masih padatkah aktivitas di tempat umum? Oke, baik, selamat siang Aneka dan juga pemirsa. Saat ini kami memantau dari sekitar di depan M Block Space Jakarta Selatan. Ini masih banyak masyarakat yang berlalu lalang, baik yang sedang hanya bersantap siang maupun hanya berjalan-jalan di sekitar Blok M Space sendiri. Namun memang masyarakat di sini masih menerapkan protokol kesehatan yang baik, mereka memakai masker dan juga tidak berkerumun lebih dari 3-4 orang. Nah, untuk datanya sendiri, Aneka, per 1 Februari kemarin, kasus COVID-19 di tanah air, kasus aktifnya bahkan mencapai 81.349 kasus dengan positivity rate mencapai 24,29% atau bertambah 16.021 kasus. Kenaikan kasus COVID-19 sendiri betul sekali sudah didominasi oleh kenaikan varian Omicron transmisi lokal. Nah, berdasarkan data dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia sendiri, tingkat keterisian rumah sakit secara nasional memang masih di angka yang cukup baik, yakni di 14%, dan tingkat keterisian ICU juga masih aman, yakni di angka 6%. Namun, Persi menyoroti tingkat keterisian rumah sakit di DKI Jakarta yang naik hingga 50%. Nah, ini juga sejalan dengan data dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan tingkat keterisian rumah sakit untuk isolasi pasien COVID-19 di DKI Jakarta sudah mencapai 60%, dengan tingkat keterisian ICU mencapai 28%. Nah, menyikapi hal ini, Persi juga melihat ada 3 provinsi yang mengalami kenaikan, yakni Jawa Barat, Banten, dan Bali. Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo sempat dalam rapat terbatasnya kemarin terkait evaluasi PPKM menyampaikan bahwa meminta jajarannya untuk berhati-hati mengingat ada kenaikan 901% dari bulan sebelumnya pada angka kasus positif COVID-19. Ada 4 arahan yang disampaikan Jokowi dalam rapat terbatasnya kemarin. Yang pertama adalah penguatan bagian hilir, yakni sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat yang positif namun bergejala ringan ataupun tidak bergejala untuk melakukan isolasi secara mandiri dengan tetap melakukan konsultasi kepada dokter secara mandiri, baik di puskesmas, fasilitas kesehatan maupun melalui telemedicine. Jokowi juga meminta jajarannya untuk memastikan ketersediaan stok obat-obatan di apotik yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua adalah terkait dengan pencegahan transmisi lokal di 6 provinsi yang menyumbang angka kasus aktif terbanyak, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Banten. Yang ketiga, Jokowi mengingatkan pentingnya disiplin bagi para karantina pelaku perjalanan luar negeri. Dan yang terakhir, Jokowi meminta adanya percepatan program vaksinasi nasional, baik itu booster, vaksinasi lansia, maupun vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Nah, berikut kita dengarkan testimoni dari masyarakat terkait kenaikan kasus COVID-19 di tanah air. Pastinya sih jangan terlalu banyak berkerumun, jangan terlalu banyak keluar rumah dulu aja, rajin-rajin cuci tangan, standby hand sanitizer juga. Terus ya kalau bisa sih stok vitamin juga lah, obat-obatan juga ya. Jadi agak was-was lagi sih, cuman kalau menurut aku nggak perlu yang panik banget juga gitu. Oke, pencegahan yang akan kita lakukan sendiri seperti apa? Pencegahannya pastinya kalau dari diri sendiri, hidup sehat, minum vitamin, terus mungkin menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang nggak terlalu penting. Terus habis itu juga aku sendiri udah vaksin 2 kali gitu sih. Lumayan khawatir sih, cuma karena ngelihat
sekarang udah banyak yang divaksin juga, jadi nggak terlalu khawatir yang sampai panik dan parno gitu. Sejauh ini aku masih sama kayak COVID sebelumnya, kayak pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, sama pastiin kalau misalkan jalan-jalan jauh selalu swab atau antigen dulu. Terkait dengan kenaikan kasus COVID-19, kami ingatkan Anda untuk selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Demikian laporan kami langsung dari Blok M, Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Anneke di studio.